bukan siapa yang terhormat, maka orang yang paling terhormat adalah orang yang mendahului untuk meminta maaf. Apakah salah atau tidak saling mendahului untuk meminta maaf, dan ketika itu kita dengan lapang dada juga memberi maaf, maka inilah yang kemudian akan menjadikan kita betul-betul kita akan terampuni dosa-dosa kita. Saat kita sudah saling meminta dan memberi maaf, jangan sampai kemudian kita gali lubang tutup lubang. Sudah memberi maaf dan meminta maaf, besok bikin kesalahan lagi, maka itu artinya kita mengulang kesalahan yang sama. Padahal orang yang cerdas adalah orang yang tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Solo Berkah Channel. Kali ini liputan khutbah Idul Fitri di Masjid Baitus Salam, Perumahan DLAJR Surabaya, dengan mengangkat topik menjaga kefitrian dengan istiqomah dalam ibadah. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita, selamat menyimak dan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'azim wa 'idun karim, ahallallahu lakum fihi at-ta'am wa harrama 'alaykum fihi as-siyam, fa huwa yawmu tasbih wa tahmid wa tahlil wa ta'zim wa tamjid. Fasabbihu rabbakum fihi wa'azzimu wa tubu ilallahi wastaghfiruh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, di hari ini kita semua merayakan hari kemenangan. Kemenangan setelah 1 bulan penuh kita memerangi hawa nafsu kita dalam rangka apa? Melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Siang harinya kita pergunakan untuk berpuasa, siang dan malam kita tak henti untuk menegakkan sholat, baik wajib maupun sunnah. Maka atas hidayah dan bimbingan Allah, kita wajib bersyukur di hari ini Idul Fitri yang dijanjikan oleh Rasulullah. Kita kembali kepada fitrah. Fitrah yang berarti bersih dan suci. Fitrah berarti kita akan kembali ke jalur yang benar, jalur kebersihan dan kesucian menuju keselamatan dan keridhaan Allah. Atas anugerah itu, marilah kita tetap senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kepatuhan untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah, sehingga dengan ketakwaan ini mudah-mudahan Allah
senantiasa membentangkan jaminan keselamatan buat hidup dan kehidupan kita, istri kita, dan anak turun kita menuju keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pada kesempatan ini saya akan mengangkat topik khutbah Idul Fitri ini dengan menjaga amanah kefitrahan dengan meningkatkan keistiqomahan dalam ibadah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Fitrah yang berarti suci, yang hari ini kita akan beridul fitri, kembali kepada kefitrahan yang dijanjikan oleh Rasulullah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman dan ihtisaban, dalam artian menghitungkan amalnya hanya kepada Allah, maka atas apa yang dilakukan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuninyalah dosa-dosanya yang terlampau. Wa man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa yang sholat di dalam bulan Ramadan dengan iman dan menghitung-hitung amalnya semata karena Allah, pun ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosanya yang telah lampau. Dalam riwayat yang lain, terampuninya dosa itu dosa yang paling awal sampai akhir, yang besar maupun yang kecil. Bahkan dalam riwayat Imam Tirmidzi, kayaumin waladathu ummuhu, bersihnya dosa seperti tatkala kita baru dilahirkan oleh ibu kita. Bersih suci atas dosa itu, itulah yang kemudian disebut dengan Idul Fitri, kembali kepada kefitrahan. Atas kefitrahan itu, maka tentu bersihnya dosa itu hanya berkaitan dengan hakul adam, hak-hak Allah. Hak-hak Allah, dosa yang kita lakukan mungkin saat kita sejak lahir sampai detik ini kita sering mengabaikan perintah Allah, dan dengan perintah itu kita tinggalkan, dan mengabaikan larangan Allah, dengan larangan itu kita kerjakan. Berbalik, mestinya perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan, namun fakta perintah ditinggalkan, larangan dikerjakan, itulah yang kemudian akan mengotori kefitrahan itu. Maka hari ini atas anugerah yang Allah berikan, Allah akan membentangkan ampunan itu atas dosa dan kekhilafan itu. Namun dosa yang akan tidak diampuni oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat adalah dosa yang kita lakukan terhadap sesama. Mungkin ada dusta di antara kita, lidah tak terasa menyakiti sesama, tangan mengambil hak orang lain, kaki digunakan melangkah ke tempat yang Allah murkai. Maka di saat-saat yang ada orang yang kita aniaya, yang kita zalimi atas kesalahan-kesalahan itu, maka Allah tidak akan mengampuni kecuali orang yang kita zalimi itu memberikan maaf. Sehingga satu ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat, "Atadrun mal muflis?" Tahukah engkau orang yang bangkrut? Sahabat menjawab, al-muflisu laisa minna man la yahda ma la mata. Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang kehabisan harta dan kehabisan uang. Dan ketika Rasulullah bertanya, tahukah engkau orang yang bangkrut itu? Sahabat menjawab, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang kehabisan harta dan kehabisan uang. Tapi Rasulullah kemudian bersabda, al-muflisu min ummati may ya'ti yaumal qiyamah bis shalah waz zakah wasiyam wa qad satama hadha wa qadhafa hadha wa safaka dama wa daraba hadha wa kalama hadha wa hadha dan seterusnya. Orang yang bangkrut dari umatku pada hari kiamat adalah orang yang dia pada hari kiamat datang dengan sholat. Artinya sholat tidak pernah ditinggalkan, wa zakat dan sedekahnya tidak pernah ditinggalkan, wasiyam puasanya pun tidak pernah ditinggalkan, baik wajib maupun sunnahnya. Tapi
wasatama hada, punya mulut tapi mulut itu terasa pedas sehingga dengan mulut itu menyakiti banyak orang dengan lidahnya, karena memang lidah itu tidak pernah bertulang dan tidak ada tulangnya, tapi lidah itu lebih tajam dari pedang, maka dengan lidahnya yang tajam menyakiti sana sini. Dan kemudian wa daraba hada, kemudian memukul, wa satama hada, wa kalamala hada, dan seterusnya. Maka atas apa yang dilakukan, atas perbuatan itu, maka kemudian dia datang itu, maka orang-orang yang ia aniaya datang satu persatu memohon keadilan kepada Allah, dan kemudian Allah mengambil dari amal ibadahnya. Ironisnya, ketika amal ibadahnya itu habis, dosanya yang dilakukan terhadap sesama belum habis, maka di saat itulah dia akan dimasukkan ke dalam dosanya hingga dosanya menumpuk lantaran tidak ada permaafan dari sesama. Maka kemudian dari dia mau masuk surga, maka akhirnya faturihat summa turihat ilan nar, dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Maka di saat seperti ini, maka tentu ketika Allah sudah mengampuni dosa kita, saling meminta dan memberi maaf itu adalah bagian dari tradisi sekaligus dari syariat. Secara syariat mungkin ada dusta di antara kita anjang sana, anjang sini, kemudian saling mengunjungi, saling memberi dan meminta maaf, dan orang-orang yang besar maafnya adalah salah satu dari karakter para nabi. Para nabi itu disakiti tapi tidak pernah menaruh dendam dan selalu menebarkan perdamaian dengan memberikan maaf. Maka saat ini bukan siapa yang mulia, bukan siapa yang terhormat, maka orang yang paling terhormat adalah orang yang mendahului untuk meminta maaf. Apakah salah atau tidak saling mendahului untuk meminta maaf, dan ketika itu kita dengan lapang dada juga memberi maaf, maka inilah yang kemudian akan menjadikan kita betul-betul kita akan terampuni dosa-dosa kita. Saat kita sudah saling meminta dan memberi maaf, jangan sampai kemudian kita gali lubang tutup lubang. Sudah memberi maaf dan meminta maaf, besok bikin kesalahan lagi, maka itu artinya kita mengulang kesalahan yang sama. Padahal orang yang cerdas adalah orang yang tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibadah dan mengibadah telah kita latih selama Ramadan, dan tanda orang yang mendapatkan Lailatul Qadar adalah bagaimana dia menjaga keistiqomahan untuk mengabdikan dan menghambakan diri kepada Allah. Jikalau di bulan Ramadan begitu azan kita langsung untuk memenuhi panggilan Allah dengan melakukan sholat dan ibadah yang lain, maka selepas Ramadan pun kita tetap melakukan hal yang sama. Itu artinya adalah kita istiqomah. Dan ketika kita sudah istiqomah, dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang dia berkata Tuhan kami adalah Allah, maka kemudian tatanazzalu malaikah, malaikat-malaikat Allah akan turun, kemudian wa basyiru bil jannah, memberikan kabar gembira. Dan sebelum itu alla takhafu la tahzanu, orang-orang yang istiqomah alla takhafu la tahzanu, tidak akan pernah susah dan sedih. Wa basyiru bil jannah, malaikat pun memberikan kabar bahwa orang yang istiqomah adalah tempatnya surga, allati kuntum tu'adun, yang telah dijanjikan Allah kepada kita semua. Maka melalui keistiqomahan dan keajekan kita dalam menghambakan diri kita kepada Allah, maka mudah-mudahan Allah betul-betul membimbing kita di jalan yang benar, jalan menuju keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Dan satu hal, hidup kita pasti akan berakhir, tapi ketika berakhir mudah-mudahan kita selamat dunia hingga akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran, walhamdulillahi katsiran, wa subhanallahi bukratan wa asila. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man yartadha. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbikum fa'lamu anna Allaha amarakum bi amri ba'da nafsihi. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa qurrati ajma'in wa ala baqiyati tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin yaumiddin warhamna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jtinabah. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wa qina wa iyyahum min syarri ma samyatin. Allahumma alif baina qulubina waslih dzata bainina. Ya Allah, ya Fattah, ya Ghaffar, wahai Zat yang maha membuka segala pintu rahmat, wahai Zat yang maha membuka segala pintu kebaikan, wahai Zat yang maha membuka segala pintu keselamatan baik di dunia maupun di akhirat, lagi maha pengampun. Bukalah buat kami semua yang hadir di masjid ini ya Allah, yang sedang melaksanakan sholat Idul Fitri ini, permaaf dan ampunan yang Engkau tebarkan. Maka bimbinglah setiap langkah kami, setiap detak jantung kami dan setiap desah nafas kami, agar kami mampu menghambakan diri kami hanya kepadamu ya Allah, melangkahkan kaki kami, mendetakkan jantung kami dan mendesahkan nafas kami, hanya menghambakan diri kami kepadamu. Bimbinglah ya Allah istiqomah dalam ibadah, kepatuhan dalam melaksanakan segala perintah, dan meninggalkan segala apa yang menjadi larangan-larangan-Mu ya Allah, agar kami mampu menjadikan diri kami senantiasa menjadi hamba-hamba-Mu yang muttaqin, hamba-hamba-Mu yang mukminin, hamba-hamba-Mu yang muhsinin, yang senantiasa menebarkan kedamaian dalam kehidupan ini. Ya Allah, kiranya kami sadar bahwa kami banyak dosa dan kesalahan, kekhilafan dan segala macam dosa yang lain atas apa yang telah kami lakukan. Maka di saat itu ya Allah, jangan Engkau biarkan kami meninggalkan dunia ini kecuali dengan dosa-dosa yang Engkau ampuni, dengan aib yang Engkau tutupi, dengan kekurangan kecuali Engkau lebihkan, dengan kesusahan kecuali Engkau bahagiakan, dengan sakit kecuali Engkau berikan kesembuhan, dengan himpitan hutang kecuali Engkau beri kemampuan untuk mampu melunasinya, dengan hajat-hajat dan cita-cita kecuali Engkau kabulkan. Dan bimbinglah kami ya Allah untuk mampu menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami, karena kami sadar bahwa orang tua adalah pintu surga yang paling lebar yang telah Engkau sediakan. Jikalau Engkau menghendaki kami untuk memasuki surga itu, maka bimbinglah ya Allah kami untuk mampu melembutkan suara kami, melembutkan hati kami untuk santun kepada kedua orang tua kami. Dan jikalau kedua orang tua kami telah tiada, kami mampu tetap birrul walidain dengan mendoakan setiap kali kesempatan, khususnya saat-saat
beliau membutuhkan di hari Jumat untuk mendapatkan kiriman doa ke makbarohnya, atau setiap saat kami sholat untuk sekedar membacakan Fatihah, agar kami tetap mampu menjadikan diri kami menjadi anak yang berbakti. Dan di saat kami sudah berusaha untuk berbakti kepada kedua orang tua kami, ya Allah, lembutkanlah hati anak kami, keturunan kami, dan bimbinglah anak-anak kami untuk menjadi anak yang soleh, anak yang penyantun, anak yang selamat dunia hingga akhirat. Apapun yang dilakukan oleh anak kami tetap ridha, ya Allah, agar Engkau meridhai atas apa yang dilakukan oleh anak-anak kami. Karena jika kami murka, pasti Engkau akan memurkai mereka, dan kami tidak menghendaki anak kami celaka. Karena itulah, ya Allah, anugerahkan istri dan anak-anak yang menenteramkan hati kami, dan bimbinglah kami, ya Allah, untuk mampu menjadi hamba-hamba-Mu yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurkum wa sanfa'tikum wa la dzikrullahi jalla wa akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Wassalamu alaikum